Radio Visit. Hani nanya. Oh, Mbak Ani, silakan Mbak Ani. Mbak, nanya dong, untuk di daerah Pekanbaru kan termasuk yang tidak disurvei sama Nielsen. Ya. Terus kalau sekarang kan hampir bisa dibilang klien-klien kami kan selalu nanya tuh jumlah pendengar radio ABCD berapa gitu, sepanjang ada Nielsennya. Mungkin kita bisa lihat dari Nielsen gitu ya. Cuma kalau nggak ada Nielsen gini, untuk Radio Aditya, untuk jumlah pendengarnya mengacunya dari mana, Mbak? Kita ada data ini aja Mbak yang biasa kita kasih. Halo Mbak Hani. Halo Mbak Nadine. Ya Mbak Hani, jadi sebenarnya memang kita tidak punya data real seperti yang dimiliki oleh Nielsen. Tapi kita Aditya itu kebetulan sering didatangi oleh adik-adik yang melakukan penelitian, khususnya yang dari jurusan komunikasi. Nah dari mereka itu kita kayak minta bantuan lah gitu. Apakah mereka bisa bantu kita untuk melakukan kayak survei kecil-kecilan untuk pendengar Aditya gitu. Jadi ini datanya sebenarnya kalau dari hanya program kan sangat kecil sekali. Program yang sifatnya dua arah TikTok gitu. Tapi ya kita akhirnya minta data sama teman-teman di jurusan komunikasi kerja sama kita khususnya dari UIN Suska untuk mendapatkan data ini. Mbak boleh ikut bertanya nggak? Iya, itu metode sampling atau pengumpulan datanya gimana ya kalau boleh tahu? Kalau adik-adik itu memang turun ke lapangan. Ini sebelum COVID. Ini perhitungan kita. Iya. Karena mereka memang turun ke lapangan terus melakukan sampling ke masyarakat. Kurang lebih hanya seperti itu sih yang kita bisa lakukan gitu Mas. Kalau hanya untuk dari program nggak terlalu banyak juga. Banyak pendengar pasif sebenarnya kalau Radio Aditya ini. Mereka dengar, tapi mereka ya dengar aja gitu. Nggak ada ini ya feedback mereka. Mbak, cuma, sorry. Iya, balik lagi ke metode sampling tadi pengumpulan data. Itu berapa responden yang dilakukan? 100 Mas. Biasanya teman-teman itu 100. Satu orang 100. Satu orang 100. Satu orang 100. Jadi yang melakukan penelitian itu dalam satu kali penelitian itu biasanya mereka 5-10 orang. Let's say average-nya 700 sampai 800 responden gitu ya. Iya Mas. Mewakili yang tadi 1.100.000 sekian penduduk di Pekanbaru ya. Iya. Baik. 2000 sekian. Clear Mbak. Ya Mbak Ani, ada lagi Mbak. Maaf, saya mute ternyata. Silakan Mbak Adi. Ya, so far sih terinfo dengan baik ya, karena kalau untuk yang non Nielsen itu kan agak susah nih kita untuk tahu detail data pendengar. Tapi Aditya kan juga ada streaming ya? Ya Mbak. Dari data streamingnya juga ada kan, berarti? Jadi bisa dikompil semua data, termasuk penelitian tadi, mungkin data respon program, data respon sosmed, dan data streaming bisa dikumpulin jadi satu. Mungkin bisa diinfo ke kita juga kali ya Mbak Nadine ya? Bisa, oke Mbak Hani. Paling nggak buat acuan aja ketika nanti ada klien yang nanya, kita udah punya ancar-ancar jawabannya. Oh ini penelitian misalnya tahun kapan, jadi kan kita bisa kasih info gitu. Terima kasih cukup untuk data. Yang lainnya teman-teman mungkin kalau ada yang mau tanya silakan. Ya, Mbak Nadine, dari data streaming yang ada berapa pendengar sih biasanya per harinya rata-rata yang mendengarkan melalui streaming? Streaming mungkin lebih detailnya ada di tapi kayaknya 10 pun nggak nyampe Mas, karena streaming kita juga sangat baru. Sebelumnya ada, tetapi setelah ada orang digital yang betul-betul ada di sini tahun 2021, baru mulai ada ada desainnya lah gitu.
Jadi Baik. pendengarnya tuh masih di Pekanbaru tuh masih dari radio, kecuali orang Pekanbaru yang pindah keluar kota yang mau dengerin Aditya kangen ya baru mereka menggunakan. Oke. Jadi mayoritas masih menggunakan radio konvensional ya. Iya. Ya, pakai handphone lah atau di mobil atau pakai radio konvensional. Ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan behaviornya pendengar Pekanbaru nih. Kan ada teman-teman dari mahasiswa maupun akademisi yang melakukan sampling gitu ya di lapangan pengumpulan data. Itu biasanya ditanya juga nggak apakah mereka mendengarkan itu melalui radio konvensional, melalui mobil misalkan, atau melalui handphone dan lainnya. Dan kalau ada berapa persen? Ada nggak gambaran itu, Pak? Berapa persen di masing-masing media tadi, Mas? Oh, belum sampai sedetail itu ya? Sampai sedetail itu, tapi memang pendengar Pekanbaru ini kalau menurut dari kita sih yang mereka suka TikTok ke Adityanya ya mereka rata-rata mendengarnya dari mobil saat berkendara sama radio konvensional. Jadi masih dua itu ya? Iya. Oke, dan ini mungkin berhubungan juga sama segmen Aditya yang memang dewasa ya, radio dewasa ya, jadi ya, Mas. Mungkin agak beda kalau radio milenial mereka udah mulai sering dengar lewat gadget ya. Iya betul. Iya. Oke, mungkin next datanya kalau ada teman-teman yang melakukan penelitian dan seterusnya bisa sambil dilengkapi kali ya Mbak ya, supaya kelihatan trennya juga nantinya. Ya, Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih, sambil nunggu teman-teman yang lain. Di masa pandemi ini kan mayoritas masyarakat di kota-kota besar itu justru konsumsi media radionya cukup meningkat nih, Mbak. Di Pekanbaru sendiri gimana? Pekanbaru secara umum dan Aditya secara khususnya? Kalau dari sisi program, pendengarnya berkurang sekali, Mas. Makanya kemarin juga sempat diskusi sama Mbak Dia, kenapa ya kok hebat ya di Jawa justru meningkat sekali gitu. Oh, gitu. Sementara kalau di kita pengaruh sekali. Memang pendengarnya itu kalau pagi tadi yang seperti Mbak Dia bilang, program pagi, Harmoni Pagi itu adalah paling tinggi ratingnya. Yang mendengarkan itu justru anak-anak sama orang tua yang nganterin sekolah. Nah kalau mereka libur, udah kita jadi sangat berkurang, terasa pada saat kita tanya-tanya, WhatsApp, buka calling itu berkurang. Oke. Tapi itu mungkin berhubungan juga dengan tipikal radio Aditya ya, pendengar radio Aditya yang karena dengarnya lewat kendaraan gitu. Ya. Baik. Oke, makasih Mbak Nadine. Teman-teman yang lain silakan, dari saya cukup. Kan tadi aku lihat ada banyak sekali event-event yang ada di Aditya ya. Tapi kalau selama pandemi ini bagaimana caranya menyiasati event ini, Mbak? Apakah virtual atau tetap berjalan kayak ke pasar-pasar misalnya? Apakah bisa? Kalau di Pekanbaru sendiri? Selama pandemi ini Mbak, terus terang event itu hampir benar-benar tidak ada. Waktu masih kategorinya PSBB yang awal-awal pandemi itu kita masih ada coba jalan event karena seperti kayak kelanjutan kontrak yang memang kebetulan sudah ada sama kita, tetap kita coba jalani. Tapi kita terkendala dari perizinan. Jadi banyak event-event itu drop. Bisa dibilang setahun ini kami pernah jalan event itu cuma tiga kali atau 4 kali gitu deh Mbak, cuma gitu aja. Dan itu pun yang direct eventnya itu yang langsung direct ke pasar gitu, itu yang masih memungkinkan. Tapi kalau yang di tempat-tempat kayak kafe apa segala macam itu udah nggak bisa jalan Mbak, karena di Pekanbaru cukup strict juga aturannya. Jadi kafe-kafe itu banyak yang dirazia. Jadi mereka tidak ada kerumunan, tidak ada itu cukup makanya ya salah satu terdampak banget ya Mbak kalau untuk off air, selain on air, off air juga terdampak banget. Jadi selama setahun ini yang kurang lebih 4 sih kalau nggak salah ingat saya, cuma ada 4 order event yang pernah kita jalanin. Yang lainnya semua istilahnya yang seharusnya jalan
sudah dari awal tahun 2020 itu kita sudah dapat ordernya, itu semua di cancel. Oh gitu ya Mbak. Kalau begitu, kalau kan radio ini kan katanya deket banget dengan pendengarnya ya, yaitu komunitas radio. Kalau nggak ada event, bagaimana caranya si Radio Aditya untuk memaintain komunitasnya itu Mbak? Kalau Aditya sendiri, kami tidak punya komunitas yang khusus itu seperti tadi Nadia sudah sampaikan. Audiens kami itu rata-rata kan dewasa dan mereka adalah audiens pasif Mbak. Jadi mereka bukan audiens yang emang suka nongkrong atau kita kumpulkan gitu. Tapi kami seperti ada komunitas-komunitas kayak komunitas Pajero, komunitas Fortuner gitu, itu sering juga jadi komunitas kami malah mensupport event-event kami gitu. Tapi ya itu, mereka ketika ada emang kami undang dan itu berdasarkan komunitas khususnya mereka, baru mereka terlibat. Tapi kalau misalnya mereka emang yang cuma mau nongkrong-nongkrong di Aditya gitu, segala macam enggak, karena emang mereka itu levelnya emang udah dewasa gitu, dan mereka rata-rata semuanya pekerja gitu. Oke Mbak, terima kasih Mbak Dea. Oke, Mbak Rika. Ya, itu tadi obrolan seputar event ya. Mbak, saya nambahin dikit pertanyaan Mbak Rika tadi. Yang dijalanin event semasa pandemi itu metodenya gimana ya Mbak ya? Kebetulan tim offernya nggak datang nih Mas. Oh gitu, oke. Ya, tapi mungkin bentar ya, Dina kali Din. Nah, Ya Mbak. oke Mbak, mungkin bisa kasih gambaran kemarin yang udah jalan sama timnya Mbak Esti. Gambaran kemarin Mas, off-air di awal-awal tahun 2020 itu sampai pertengahan yang masih jalan itu kayak masih selling sama sampling aja sih Mas. Selling ke pasar, selling ke pasar atau sampling kayak suatu produk ke satu tempat, misalnya ke kafe, tapi tidak lama di satu tempat itu karena kan tidak boleh ada kerumunan di tempat itu. Jadi cuma kayak sampling aja. Oh, jadi mobile ya sifatnya ya? Iya, mobile aja sih Mas, nggak ada yang harus menjerumus ke satu tempat gitu. Oke. Nah, biasanya dengan mobile begitu, target KPI-nya gimana tuh Pak? Sama nggak dengan pada saat normal gitu? Atau ada penyesuaian? Target KPI-nya kalau saat normal ya pasti beda Mas, karena kan kalau misalnya di pasar yang biasanya ramai selama pandemi, otomatis orang juga udah mengurangi aktivitasnya untuk ke pasar kan Mas. Cuman tetap kami diusahakan itu tetap targetnya kecapai, karena dia kan mobile Mas. Ya. Oke. Nah, dalam satu kali mobile misalnya sehari, itu ada contoh real nggak yang dijalanin? Produk apa atau jasa apa gitu Mas? Oh iya, waktu puasa kami ada jalan off-air itu produknya Sari Murni Mas. Sampling sampling dia sampling teh aja di restoran. Setelah kita kasih ke pengunjung ya udah gitu. Nah nanti pengunjungnya dapat sampling ya. Iya. Sekalian mengenalkan produk teh Sari Murni. Oh oke. Hanya sekedar sampling atau ada database yang di-collect Pak? Ada database Mas. Ada database juga. Baik. Oke. Dan itu konsumen nggak masalah ya dimintain database ya pada saat sampling ya? Mas, kendala gitu yang saya dengar laporannya sih ada kendala, tapi kan semuanya gitu loh Mas, masih bisa itu powernya dari SPG Mas untuk membujuk. Oke. Ya, soalnya kan sekarang masalah data pribadi jadi hal yang krusial ya Mbak ya, nggak semua mau ngasih gitu, jadi insight itu yang pengen kita dapat gitu. Iya, emang agak susah Mas sekarang, terutama kalau nomor handphone ya Mas ya, itu jadi kendala banget itu kalau minta nomor handphone. Paling cuma nama doang gitu, itu pun nama kan nggak perlu. Baik Mbak Dia. Ya, Mbak Dina makasih penjelasannya. Silakan teman-teman berat yang lain. Mbak Diana sudah unmute tadi. Kenapa Mbak Diana? Nggak kepencet Mas. Aku udah jelas kok tadi mau tanya tapi udah dijawab. Oh gitu, oke. Nah, kalau dari teman-teman berat nggak ada yang mau ditanyakan terkait profilnya Radio Aditya, Mbak Dia, aku mau minta tolong sama Mbak Dia nih. Mungkin ada satu tim, entah Mbak Dina atau Mbak Nadine nanti boleh kita dikasih
apa ya, radio tour kali ya, melalui handphone aja gitu. Nanti dijelasin sama kita studio Radio Aditya itu kayak apa sih sekarang ya. Karena terakhir ke Aditya itu tahun 2000 berapa ya Pak ya? Udah lama banget ya? Lama Mas. Iya. Masih zaman. Kenapa Mbak? Masih di zaman di radio lama, masih di zaman. Ya itu di kantor lama kita ya. Oke, nanti kalau tayang itu disensor menit gitu. Oh gitu.